hari seorang ibu selalu melatih dirinya supaya bisa memiliki jurus 1000 bayangan. Ibu ini berlatih di kuil sama pengajar yang benar-benar galak banget, bahkan dirinya nggak bisa pulang sebelum dia berhasil. Padahal anaknya itu benar-benar udah kangen banget sama ibunya. Tapi si ibu masih melatih dirinya dan nggak keluar juga jurus 1000 bayangan tersebut. Sampai akhirnya karena dia udah kangen banget sama anaknya, dia tetap berlatih lagi demi dia bisa bertemu dengan anaknya. Dan tiba-tiba dirinya bisa dong jurus 1000 bayangan, dimana dia bisa membuat dirinya dikali 1000. Ternyata itu semua dia lakukan supaya dia itu bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, bisa bekerja, bisa ngurusin anaknya, bisa bayar listrik dan lain-lain dengan satu manusia doang. Karena selama ini dia itu udah gak punya suami. Jadinya dia harus menggunakan jurus 1000 bayangan itu untuk mengatur semua keperluan rumah tangganya demi anaknya. Bocil ini dibenci banget di sekolah karena selalu mintain makanan dari temen-temennya. Jadi temennya nggak bisa apa-apa kalau bocil ini selalu mintain makan siang dari temennya, bahkan dia kumpulin kayak gini. Sampai akhirnya cewek ini udah nggak sabar sama bocil itu. Dia ikutin dong, dia mau tahu makanan itu tuh dibuat apa sih. Ternyata sampai dia itu ada di ujung sekolah, dia akan manggil gelandangan-gelandangan yang nggak bisa sekolah untuk bisa makan sama dia. Di situ si cewek jadi merasa bersalah banget karena selama ini nggak mau kasih makanannya dia. Sampai akhirnya dia rela kasih makanannya dia supaya anak ini bisa berbagi dengan orang lain. Pasangan ini selalu pura-pura kaya datengin tempat perhiasan yang mewah banget. Biasa dia bakal nanya-nanya perhiasan tersebut dan dia bakal bikin sibuk penjualnya supaya dia bisa foto desain yang paling mahal di sini. Setelah itu dia nggak jadi beli, tapi dia malah datang ke tukang emas yang ada di jalanan untuk nyontek desain yang sama seperti yang ada di toko perhiasan mahal ini. Itu semua dilakukan selalu supaya dia itu bisa pura-pura kaya. Tapi dengan budget yang pas-pasan, yang penting untuk pamer aja dulu. Setiap bangun tidur, cowok ini tuh selalu ngumpulin nyawanya tuh lama banget. Sampai tiba-tiba dia bikin sarapan, tapi telurnya yang dibuang dan kulitnya yang dimasak. Namun dia gak sadar-sadar sampai pas dia kasih garam, dia baru sadar kalau dia itu masak kulit telur doang. Tapi anehnya walau dia udah sadar kayak gini, dia selalu mengulang kegiatan yang sama setiap pagi hari karena nyawanya belum kekumpul. Kalau kalian ada juga nggak yang error kayak gini? Karena besok ayahnya udah mau dikubur, bocil ini akhirnya nginep di peti dari ayahnya. Tapi akhirnya dia ketiduran dan bangun-bangun dia nggak sadar kalau petinya itu udah dimasukin ke dalam tanah, udah dikubur. Si bocil itu sedih banget dan ketakutan dong guys. Karena orang-orang pada nggak tahu dia ada di dalam sana. Tiba-tiba pas dia nyalain api, dia ngeliat ayahnya itu udah bangun. Dan ayahnya tiba-tiba ditarik ke bolongan ini. Terus saat anaknya ngintip ayahnya ditarik kemana, anaknya cuma melihat ada banyak api dan juga banyak orang yang teriak. Dimana kayaknya ayahnya itu ditarik ke neraka. Sedangkan bocil itu cuma bisa ngumpet di dalam petinya supaya dia nggak ikut-ikutan ditarik. Dan sampai sekarang konon katanya si bocil masih ada di dalam peti tersebut. Setiap cowok ini pipis keluarnya bakmi yang banyak banget. Jadi cowok ini kaget suatu hari pas dia pipis, dia itu keluar bakmi terus, bukan kencing seperti biasanya. Di sini dokter yang melihat hal itu juga kaget banget. Karena ternyata sebenarnya sebabnya dia itu makan bakmi yang udah basi dan terus dia hangetin lagi. Itu ngebuat badannya dia rusak dan membuat dia itu jadi ngeluarin mie kalau lagi pipis. Tapi tiba-tiba pas dia lagi ngeliat perampok, dia bisa ngeluarin mie itu juga dari tangannya dia. Awalnya dia berpikir kalau dia mau jualan bakmi aja. Tapi tiba-tiba saat mengetahui dia itu mempunyai kekuatan lebih, dia akhirnya pingin banget jadi pahlawan, yang mana pahlawan itu adalah pahlawan bakmi. Jadi dia akan memberantas semua kejahatan di dunia dengan menyerang orang-orang tersebut pakai bakmi. Tapi dia selalu tutupin mukanya supaya identitasnya tidak terbongkar. Sopir ini nekat bilang ke bosnya kalau dia bakal nikahin anak dari bosnya. Jadi sopir ini awalnya minta libur ke bosnya karena dia bilang dia mau menikah. Tiba-tiba saat ditanya siapa wanita yang kamu nikahi, akhirnya sopirnya bilang kalau dia akan nikahin anak dari kamu. Tapi tiba-tiba bosnya malah ucapin selamat ke dia. Awalnya dia kira itu adalah sindiran. Sampai akhirnya bosnya bilang kamu akan dipestain ke pesta yang benar-benar mewah banget. Nah di sini dia bingung dong, dia itu disindir atau gimana. Bahkan dia disuruh naik private jet mulai dari sekarang. Dan tiba-tiba bosnya bilang kamu udah gak usah berpura-pura jadi sopir lagi. Karena besok kamu akan diangkat menjadi manajer. Tapi sayangnya di dunia nyata jarang banget hidup kayak film-film kayak gini. Sopir ini pun merasa lagi mimpi. Power Ranger lagi ketemu sama monster yang jahat banget, tapi tiba-tiba yang pink hilang.
Nah, yang lain langsung ngomel dong karena mereka harus menyatukan kekuatan itu berlima. Ternyata Power Ranger Pink itu lagi belanja dan Power Ranger Merah adalah suaminya. Akhirnya temen-temennya maksa Power Ranger Merah untuk ngomelin si Power Ranger Pink. Karena si Power Ranger Pink sebagai ibu rumah tangga nalurinya udah berubah, udah bukan jadi superhero lagi. Tapi saat diomelin si Power Ranger Merah lebih ketakutan karena ganggu Power Ranger Pink yang lagi belanja diskonan. Tapi monsternya yang lagi nunggu itu semua nggak sabar sama drama keluarga mereka. Tapi Power Ranger Pink juga nggak peduli karena yang dia pentingin ya belanja doang. Pasangan ini sampai masuk berita karena suaminya yang ganteng banget berubah menjadi serigala. Jadi awalnya suaminya itu ganteng banget, tapi setelah bulan purnama, dia itu berubah menjadi serigala. Bahkan mertuanya aja takut sama dia. Tapi istrinya selalu meyakinkan mertuanya kalau suaminya dia itu adalah orang yang baik walaupun wujudnya nggak baik. Akhirnya di sini mertuanya mulai berusaha menerima dia. Dan ketika dia lagi bercanda, tiba-tiba tetangganya melihat bayangan dari serigalanya dan langsung telepon polisi. Takut keluarga ini tuh diapa-apain. Tapi pas polisi dateng, tiba-tiba mertuanya kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, makanya polisinya pulang lagi. Di sini serigalanya pun insecure banget karena semua orang tuh selalu menganggap dia berbahaya. Tapi mertuanya yang meyakinkan dia kalau manusia yang harus membiasakan diri hidup dengan serigala ini. Cowok ini lagi patah tulang di rumah sakit, tapi tiba-tiba 6 ceweknya datang jengukin dia bersamaan. Awalnya dia seneng aja, pacar ke-1 dia jengukin dia. Tapi tiba-tiba datang lagi pacar kedua yang menerima kabar kalau dia itu patah tulang. Di situ dia panik banget harus ngomong apa. Pertama sih dia bilang salah satu dari mereka itu sepupunya. Tapi lama-kelamaan tiba-tiba saat mereka lagi berdebat, datanglah lagi cewek yang lebih tua, itu ternyata pacarnya dia juga. Terus datang lagi cewek yang lebih muda lagi, ternyata itu pacarnya dia dan merupakan anak dari cewek yang keempat. Di situ dia panik banget karena terlalu punya banyak cewek. Akhirnya dia udah stres, dia panggil aja dokter untuk nolongin dia. Tapi ternyata dokternya itu juga pacarnya dia. Pas dia udah ketahuan gini dan cewek-cewek itu ribut, akhirnya dia kabur aja dari rumah sakit. Dan dia pesen Grab, tapi ternyata Grabnya itu adalah cewek dia juga. Pramugari ini kasih makan ke satu pesawat tapi isinya cacing semua. Awalnya mereka itu nggak sadar, makan-makan aja saladnya. Tapi pas sampai udah ada di mulut, mereka merasa ada sesuatu yang bergerak. Dan pas ibu ini muntahin, mereka semua ngeliat kalau itu adalah cacing. Tapi pramugarinya nggak tahu apa-apa, akhirnya dia suruh temennya untuk cek semua makanan lainnya. Ternyata bener dong, isinya udah cacing semua. Jadi pesawat ini kayaknya tuh dihantuin sama hantu. Yang mana hantu ini mencoba untuk menggapai manusia untuk menyampaikan sesuatu. Terus di sini ada polisi yang membantu hal itu semua. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya mereka melihat ada satu tas hitam yang isinya adalah foto-foto orang yang baru aja dihabisi nyawanya. Dan pelakunya adalah pilotnya sendiri. Jadi ternyata orang-orang yang dibuat meninggal sama pilotnya balas dendam supaya pesawat ini jatuh. Sampai akhirnya hantu tersebut menghabisi pilotnya. Sedangkan co-pilotnya bisa menerbangkan pesawat sendiri. Dan akhirnya pesawatnya bisa mendarat sedangkan pilotnya meninggal dunia.